Hai guys, selamat datang di pembelajaran sejarah kita hari ini. Nama aku Rizky Hairunisa. Nah, hari ini tuh kita bakal jalan-jalan ke masa kolonial Belanda. Kita ngulik gimana mereka mengurus kesehatan di Indonesia dari abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Di sini aku akan menyampaikan secara singkat. Semoga kalian mengerti ya. Oke, bayangin, di awal masa kolonial, kesehatan itu super eksklusif. Cuma orang Eropa dan pribumi elit yang bisa ke dokter. Tahun 1641, VOC itu bikin rumah sakit pertama di Batavia. Tapi rakyat biasa, nol akses. Mereka cuma bisa ke dukun atau pakai pengobatan tradisional. Tapi di awal abad ke-20, ada angin segar, yaitu politik etis. Wabah malaria, pes, kolera mengamuk. Mereka merajalela yang bikin para kolonial itu panik. Makanya mereka mulai peduli kesehatan biar ekonomi nggak akan jatuh. Nah, buat ngatasin wabah, Belanda itu mulai serius. Mereka bikin sekolah kedokteran. Tahun 1851, lahirlah Stopia, alias Sekolah Dokter Jawa. Di sini, pribumi mulai dilatih jadi dokter profesional. Ada juga Menteri Kesehatan yang mendapat pelatihan cepat buat menangani wabah atau pasien khusus. Ada juga bidan yang dilatih biar persalinan itu lebih aman. Nah, bayangin, dari cuma ngandelin dukun, sekarang pribumi itu mulai kenal kedokteran modern. Ternyata tuh nggak cuma pendidikan, infrastruktur kesehatan tuh juga dibangun. Rumah sakit nggak cuma di Batavia, tapi juga di perkebunan, tambang, sampai pelabuhan. Kenapa? Ya biar pekerja tetap fit dan duit kolonial tuh nggak jebol. Nah, di tahun 1888, lab modern pertama berdiri di Batavia, terus menyebar ke Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, sampai Yogyakarta. Wabah itu musuh besar. Penyakit pes nyebar cepat dan mematikan. Makanya Belanda itu bikin dinas khusus seperti pes treating, fokus basmi pes. Mereka juga latih tenaga lokal buat vaksinasi, karantina, sampai ngajarin higienitas. Malaria dan kolera juga jadi target. Ini awal mula sistem kesehatan masyarakat modern di Indonesia loh. Apa warisan masa kolonial pada masa itu? Pertama, lahirnya dokter Jawa dan Menteri Kesehatan yang bikin profesi medis modern tuh dikenal pribumi. Kedua, rumah sakit dan lab jadi fondasi sistem kesehatan terorganisir. Tapi jujur, ini tuh lebih buat jaga ekonomi kolonial, bukan murni untuk rakyat. Tapi langkah itu jadi dasar kesehatan di Indonesia sampai kemerdekaan. Nah, itu tadi kisah kesehatan di masa kolonial Belanda, dari diskriminasi sampai inovasi kedokteran. Semoga kalian mendapat wawasan baru ya. Lalu sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!